Coba baca judul terakhir dari konten yang kita buat. Menarik atau enggak? Artikelnya dibaca banyak orang atau enggak? Terus views videonya banyak atau enggak? Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol 1++ cara gampang membuat judul yang menarik. Judul yang menarik banyak pembaca. Obrolan kita hari ini adalah rincian dari 10 langkah optimasi SEO on page. Hari ini kita ngomongin SEO on page-nya fokus masih pada website ya. Baiklah, mari kita mulai. Kalau tadi kita sudah ngobrol mengenai pembukanya, kita sudah bertanya mengenai judulnya. Kalau salah satu dari jawaban dari pertanyaan tadi adalah enggak, maka ada satu masalah yang pasti di dalam judul kita. Nah, masalahnya seperti apa? Kalau judul kita nggak menarik, ya pasti views-nya atau traffic-nya akan rendah. Jadi, apa yang harus kita lakuin? Pertama, sesuai judul yang kita buat, satu cara gampang membuat judul yang menarik adalah ya kita nggak perlu ribet-ribet sebenarnya untuk membuat sebuah judul yang bagus. Cara paling gampang untuk optimasi judul yang pasti adalah kita masukin kata kunci utama di dalamnya. Maksudnya kata kunci utama adalah misalnya kita kekitaan mau membuat sebuah judul yang menarik orang untuk membeli jasa SEO yang kita punya misalnya. Berarti kalau kita ngomongin jasa SEO nggak mungkin cuma memasang kata kunci jasa SEO dong. Kita perlu memasukkan kata kunci yang menarik orang untuk membeli. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita perlu membuat sebuah kata kunci yang transaksional, berarti berhubungan dengan beli ataupun harga. Oke, berarti kita perlu membuat judul beli jasa SEO atau harga jasa SEO. Nah, kalau kata kunci ini sudah ada dalam judul, sudah cukup atau belum? Tentu jawabannya belum. Kenapa? Karena yang paling penting dalam membuat sebuah judul adalah bukan cuma optimasi kata kunci, tapi gimana menarik orang untuk membaca. Jadi membuat judul bukan cuma optimasi kata kunci, tapi optimasi pada ketertarikan manusia. Nah, coba kita bayangkan begini. Kalau kita membuat sebuah konten, entah itu video, entah membuat itu desain grafis atau tulisan, coba kita bayangkan apakah ketika kita membuat judulnya, kita sendiri sudah tertarik belum untuk membacanya? Sudah tertarik belum untuk melihatnya? Kita udah tertarik belum untuk menonton video itu? Nah, kalau judul yang kita buat sudah mampu menarik diri kita sendiri, otomatis nanti pengunjungnya akan banyak, yang nonton banyak, yang baca banyak. Nah, sederhananya, kalau kita sudah bisa menarik banyak pengunjung, maka traffic dan peringkat website kita bakal naik. Nah, traffic dan peringkat yang naik itu sama dengan menghasilkan. Entah tujuan kita untuk menghasilkan uang, menghasilkan popularitas, apapun yang menjadi tujuan dari website kita, maka kalau kita sudah bisa dapat traffic, sudah bisa dapat peringkat, sama dengan profit. Baiklah, kita lanjutkan. Gampangnya gini deh, misalnya ada dua website. Anggaplah website dari Mas Bro dan Mbak Bro sekalian itu ada di posisi nomor 2 ya. Anggaplah kita sudah masuk ke halaman 1 mesin pencari, oke? Ada website lain yang sudah lebih dulu, sudah lebih bagus, dia peringkat 1. Nggak usah berkecil hati, cara ini bisa kita terapkan buat siapapun yang punya website bahkan yang belum terdeteksi sama mesin pencari, belum masuk ke halaman 1 Google. Nah, ada satu website yang udah nyaman nih, udah bagus posisinya di halaman 1. Nah, kita semua kalau sudah masuk ke halaman 1, kita selalu lihat website ini. Dia bisa menguasai banyak kata kunci. Jadi kita tinggal berhenti sejenak. Kita coba lihat judul kita itu sudah menarik atau belum. Sesuai obrolan kita tadi, kalau kita sudah evaluasi dan sudah membuat kata kunci di dalamnya dan kita sudah yakin judul itu sudah menarik orang untuk membaca, selanjutnya logika sederhananya akan seperti ini. Kalau kita sudah merevisi judulnya dan kita optimasi ulang, pelan-pelan website yang berada di peringkat manapun, website yang berada di peringkat nomor 2 tadi, dia akan bisa mendapatkan pengunjung lebih banyak daripada yang di peringkat 1. Nah, ketika website kita sudah lebih menarik, sudah bisa mendapatkan lebih banyak klik, sudah bisa mendapatkan lebih banyak pengunjung, maka secara otomatis si mesin pencari algoritmanya Google akan menaikkan website peringkat 2 menjadi peringkat 1. Otomatis peringkat nomor 1 akan turun. Nah, sebelum kita lanjut, entah kita berada di posisi nomor berapapun, sebenarnya kita harus ngerti bahwa judul yang kita buat itu sudah menarik atau belum. Bukan berarti ketika judul kita, website kita atau artikel kita di posisi pertama, judul kita atau konten kita sudah lebih baik dari website lain. Belum tentu. Jadi,
jangan sampai kita yang sudah berada di posisi pertama disalip sama posisi-posisi yang lain dan kita posisinya turun. Jadi, sebelum kita berpikir membuat sebuah konten yang bagus, pastikan kita sudah membuat satu judul yang menarik untuk dibaca. Standar yang selalu kita punya ya, sebelum dibaca orang lain ya pastikan kita sudah yakin. Atau satu tips buat Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, banyak kok. Bahkan kita sendiri ketika misalnya sudah selesai membuat tulisan, sudah selesai membuat judul yang menarik misalnya, kita sendiri nggak objektif lagi melihat tulisan itu, melihat judul itu. Jadi bisa minta tolong ke teman, ke keluarga, siapapun yang bisa kita percaya untuk melihat, ini judulnya udah bagus belum sih, ini kontennya sudah menarik belum sih. Kalau mereka ada masukan, coba perbaiki. Karena orang-orang seperti mereka pada akhirnya akan membaca, bukan kita lagi yang membuat tulisan yang akan membaca judul kita, membaca tulisan kita, mau menonton konten kita kan. Itu tips yang perlu kita lakukan. Jadi, judul adalah unsur paling pertama dibaca di hasil pencarian. Maka, optimasi judul itu penting. Kita mengambil sebuah ilustrasi. Misalnya kita mengambil satu kata kunci yang sama. Kita copy paste. Cara gampang membuat judul menarik. Nah, di sini kita lihat. Yang paling pertama kita lihat dari semuanya ini apa? Nggak mungkin URL-nya, nggak mungkin meta deskripsinya. Pasti judul dulu yang kita lihat yang pertama kan. Jadi, pastikan judul yang kita buat harus menarik dulu. Nah, kalau sudah sampai di sana, sekarang pertanyaannya kita ulang. Sekali lagi, coba baca judul terakhir dari konten yang kita buat. Entah itu dalam bentuk artikel, entah bentuk itu dalam infografis, atau dalam bentuk sebuah video. Pertanyaannya, menarik atau enggak? Kalau misalnya menurut kita sudah menarik, coba dilihat artikelnya banyak dibaca enggak? Terus views videonya yang kita buat tinggi atau enggak? Coba ambil waktu 5 menit, tulis ulang judulnya, buat beberapa opsi, buat beberapa pilihan, sesuai obrolan kita yang di atas tadi. Nah, kalau sudah, pilih yang terbaik. Kalau nggak bisa memilih sendiri, coba kasih ke orang lain, minta tolong orang lain untuk memilih. Atau kalau Mas Bro dan Mbak Bro sekalian belum yakin, coba survei, kasih ke beberapa orang, lihat mereka pilih yang mana. Ya, ambil judul itu lalu perbaiki. Dan seperti yang kita bahas tadi, bisa saja dimanapun sekarang website kita berada, seperti tadi kita sudah buat sebuah contoh, website peringkat 1 dan website peringkat 2, bisa saja website kita yang berada di peringkat 2 naik ke atas ketika kita sudah memperbaiki judulnya. Begitu dulu Mas Bro obrolan kita hari ini. Di obrolan kita selanjutnya kita akan membahas masih tentang judul, tapi akan lebih rinci lagi. Kita akan membahas yang pertama, ada 3 prinsip. Ada prinsip-prinsip dasar di mana kita bisa membuat judul yang berkualitas dan menarik pembaca. Dan setelah itu kita akan mempelajari lagi, kita akan ngobrol bagaimana cara membuat sebuah judul konten yang mampu mengikat perhatian si pembaca. Selanjutnya di video-video selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi 10 langkah optimasi SEO on page. Kita akan membahas bagian-bagiannya lagi. Akhirnya begitu dulu obrolan kita hari ini. Dalam video ini Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, kita mengakui membutuhkan dukungan kalian dalam bentuk berlangganan. Tapi yang lebih penting, mari kita jaga hubungan baik dengan saling mendukung lewat jejak jempol dan juga tinggalin komentar. Silahkan sebarin video ini ke teman dan keluarga kalian yang membutuhkan. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.